US, Inggris, dan Kanada walk out dari pertemuan G20 karena kehadiran Rusia. Then there are some scenarios regarding first how G7++ is going to respond of what the Russia first attendance and when they are going to intervene. So in this case, this is not totally surprise to all of us, especially for us as a chair. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral mengadakan pertemuan bersama negara anggota G20 di Washington DC pada 20 April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada melakukan walkout atau keluar dari forum. Walkout merupakan aksi ketika suatu negara meninggalkan ruangan rapat yang dapat dilakukan oleh delegasi negara sebagai bentuk protes terhadap situasi rapat. 3 negara yang keluar dari pertemuan ini dimulai dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang diikuti oleh Inggris, Kanada, dan pemimpin keuangan global lainnya, seperti Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire yang juga mendesak agar Rusia tidak mengambil bagian dalam pertemuan tersebut. 3 negara yang keluar dari pertemuan tersebut terjadi saat delegasi Rusia berbicara yang diwakili oleh Menteri Keuangan Anton Siluanov. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk protes atas serangan Rusia ke Ukraina pada Februari lalu. Bahkan, Menteri Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa akan terus bekerja sama dengan sekutu untuk mengutuk tindakan perang Rusia ke Ukraina. 3 negara ini juga akan mendorong koordinasi secara internasional untuk memberikan kecaman dan hukuman terhadap Rusia. Pertemuan ini membahas mengenai dukungan untuk perekonomian dunia dan invasi ilegal yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Invasi ini dianggap sebagai suatu ancaman besar terhadap perekonomian global, sehingga seharusnya Rusia tidak ikut serta dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan tersebut, Ukraina juga hadir, namun banyak negara yang menyuarakan mengenai perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir. Respon hal tersebut, Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa keluarnya 3 negara yang dilakukan oleh AS, Inggris, dan Kanada merupakan hal wajar dan tidak mengganggu diskusi. Bahkan, Indonesia menilai jika keluarnya AS, Inggris, dan Kanada dari pertemuan forum bukan merupakan sikap yang ditujukan kepada presidensi G20 mendatang. Namun, perang yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia mempengaruhi dinamika forum internasional G20 yang akan dilaksanakan di Bali, Indonesia pada November 2022. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison menolak berada dalam satu forum dengan Rusia pada pertemuan KTT G20 mendatang di Indonesia. Hal ini dikarenakan invasi Rusia ke Ukraina menarik banyak perhatian forum karena dampak ekonomi yang dihasilkan. Di berbagai media sosial sedang ramai memperbincangkan Menteri Keuangan Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Ukraina yang walk out dari pertemuan G20. Tak hanya mereka, namun diketahui ada beberapa pejabat yang meninggalkan pertemuan tersebut. Dikabarkan tindakan tersebut merupakan satu upaya menghadapi agresi Rusia. Sebelumnya, pertemuan kelompok G20 telah diselenggarakan di Washington DC. Pada Rabu 20 April 2022, dikutip dari VOA Indonesia, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen dan Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko keluar dari pertemuan itu. Tak hanya kedua menteri keuangan dari 2 negara itu saja, namun Associated Press melaporkan sejumlah menteri keuangan dari Gubernur Bank Sentral juga meninggalkan ruangan. Bahkan sebagian menteri dan gubernur Bank Sentral yang hadir dalam pertemuan virtual turut mematikan kamera. Tindakan tersebut dilakukan ketika Wakil Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berbicara. Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland menanggapi kejadian tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, dia membagikan foto para pejabat yang meninggalkan pertemuan itu. Dalam foto tersebut terlihat Yellen kepada Bank Sentral, Jerome Powell, dan Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Unggahan tersebut disertai cetan terkait Rusia yang tidak boleh berpartisipasi dalam pertemuan G20. Pasalnya, pertemuan tersebut membicarakan tentang invasi Rusia ke Ukraina yang akan menjadi ancaman besar bagi ekonomi global. Pertemuan minggu ini di Washington adalah tentang mendukung ekonomi dunia, dan invasi ilegal Rusia ke Ukraina merupakan ancaman besar bagi ekonomi global. Rusia tidak boleh berpartisipasi atau diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan ini, tulis Chrystia Freeland. Kemudian Chrystia Freeland melanjutkan cuitannya yang membahas perihal negara-negara demokrasi akan bertindak menghadapi agresi Rusia. Demokrasi dunia tidak akan tinggal diam menghadapi agresi Rusia dan kejahatan perang yang terus berlanjut. Hari ini Kanada dan sejumlah mitra demokrasi kami keluar dari pleno G20 ketika Rusia berusaha untuk campur tangan. Demikian lanjut Chrystia Freeland. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi netral dalam perang Rusia-Ukraina. Tak hanya menganut azas politik bebas aktif, namun Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral
sebagai presidensi G20 untuk tidak memiliki keberpihakan politik kepada negara manapun. Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia. Karena sebagai presidensi G20, Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapapun dalam konflik ini, kata Muldoko saat menerima kunjungan dari Dubes Uni Eropa, Vincent Piquet di Gedung Bina Geraha Jakarta pada Jumat 22 April. Purnawirawan TNI tersebut juga menyayangkan eskalasi perang di Rusia dan Ukraina, namun Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapapun. Sementara itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piquet datang menemui Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina. Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina. Karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi, demikian kata Vincent. Walaupun begitu, Muldoko mengatakan bahwa pihak Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia. Ia pun mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia telah memberikan pesanan dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia. Demikian kata Muldoko. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendapat sorotan dari media Rusia. Pernyataan dimuat oleh kantor berita Rusia TASS. Judul yang dimuat dalam berita tersebut adalah semua pemimpin G20 termasuk Putin diundang ke KTT Indonesia. Dalam artikel tersebut, Sri Mulyani menegaskan seluruh pemimpin negara anggota G20 telah diundang ke KTT di Bali, termasuk di dalamnya Presiden Rusia Vladimir Putin. Pernyataan Sri Mulyani tersebut menjawab pertanyaan apakah Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali mendatang. Ya, kami telah mengundang, jawab Sri Mulyani. Sri Mulyani menambahkan bahwa undangan ke acara tingkat internasional itu telah dikirim semua. Sekarang semua negara di G20 telah menerima undangannya, demikian ujar dia. Selain membahas soal kehadiran Putin, Sri Mulyani juga menyinggung soal aksi walkout sejumlah pejabat di Washington kemarin. Kala itu diadakan pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral Kelompok Ekonomi G20. Namun saat Menteri Keuangan Rusia Anton Silovanov berbicara, sejumlah pejabat barat melakukan aksi walkout. Dalam hal mengatur pertemuan itu sendiri, seperti yang kita lakukan kemarin, itu tidak mudah, tetapi pada akhirnya mereka semua berada di ruangan yang sama. Tetapi jika Anda tidak setuju dan ingin mengungkapkan ini, Anda walk out. Demikian kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, aksi tersebut adalah bentuk ekspresi politik. Ia tak terlalu mempermasalahkan selama tidak menghalangi substansi pembicaraan penting.